Hai, balik lagi di channel itu gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, jadi udah lama sebenarnya gua nggak ngebahas ini karena ada yang ngingetin ya. Salah satu contohnya ya komentar seperti ini ya dari Kaisar Zero. Kak, aku request bahas Pi Network yang katanya gurunya Bitcoin ya. Jadi di sini dia minta gue untuk ngebahas Pi Network. Jadi bukan cuma dia doang sih, ada beberapa komentar lainnya yang minta gue ngebahas tentang Pi Network. Dan memang udah lama juga gue nggak ngebahas tentang Pi Network ini atau Pi Network. Ya karena memang menurut gue ya masih begitu-begitu saja. Belum ada berita yang yang harus diberitakan lah. Mungkin kalau teman-teman YouTuber gue yang lain gitu pernah kemarin tuh kayak ada konflik antar sesama pionir, YouTuber yang pionir juga dengan golongannya Pak Chandra Teja gitu ya. Dan ya terjadi ya adu argumen lah, biasa lah di YouTube kayak gimana gitu. Cuman gue malas untuk nanggepinnya karena menurut gue ya itu kembali kepada opini masing-masing sih, ada yang setuju ada yang tidak gitu ya. Cuman sering kali gue bilang waktu gue ngebahas Cordao juga gitu ya, gue bahas Pi Network juga, terus beberapa project kripto lainnya yang belum mainnet gitu ya, itu selalu gue bilang ya, sering kali ya kalau project yang kita belum tahu endingnya seperti apa, belum tahu ini bisa gagal dan ini bisa berhasil. Jadi ikutin aja alur ceritanya, jangan terlalu cepat mengasumsikan, apalagi berdasarkan konsensus yang katanya harganya itu tinggi gitu kan. Katanya harganya itu 300-an dolar lah ya kalau tidak salah. Itu gue udah lama banget gak update ya, sampai lupa gitu kan. Yaitu berkat konsensus dari para membernya ya. Sebenarnya bukan seperti itu menentukan harga sebuah kripto. Kayaknya gue udah bahas juga ya, tapi gak usah terlalu detail lah ya, nanti kalian pusing. Nah, tapi di hari ini gue pengen ngebahas tentang mainnetnya Pi Network ya. Gue disclaimer dulu, gue bukan seorang member dari Pi Network yang ikutan mendapatkan koin Pi ini secara gratisan lewat websitenya ataupun aplikasinya gitu ya. Gue bukan, karena menurut gue ada beberapa red flag yang kayaknya gak usah deh gitu kan. Tapi kalau kalian pemainnya, membernya, ya udah. Kalau gue sih ininya selama gratisan dan kalian pun tidak dirugikan ya, kembali lagi kepada personil masing-masing ya. Tapi di sini gue cuma ngasih gambaran loh ya. Terutama bukan kepada kalian sih, terutama kepada core team dari Pi Network itu sendiri. Permasalahannya gini, gue inget banget waktu itu gue ngebahas, bahkan membandingkan antara Pi Network, Cordao, kalau nggak salah juga Sidra Bank kalau nggak salah. Gue sempet bertanya, siapa sih kira-kira yang mainnet duluan nih? Ternyata kesini-sini ya Cordao duluan. Walaupun akhirnya Cordao ini ya harganya ya tidak sesuai dengan ekspektasi warganya, membernya. Nah, ini menurut gue bisa jadi dua peluang untuk Pi Network. Tapi gue juga yakin sih, beberapa anggota ataupun orang-orang yang dapetin airdrop Cordao ini juga pasti main Pi Network, main juga Sidra ataupun project lainnya yang belum listing. Gue yakin karena ini basicnya gratisan dan kayak ya udahlah. Walaupun ya kayak KYC yang kayak airdrop aja kok KYC gitu ya, kayak ada beberapa red flag. Tapi kalaupun akhirnya mereka mainnet, ya nggak apa-apa. That's it, gak apa-apa. Karena menurut gue keberhasilan sebuah kripto itu bisa gagal dan berhasil bukan cuma ditentukan dari mainnetnya aja. Kalian bisa akhirnya menyimpulkan ketika kalian lihat harganya, apakah ini bisa dikatakan kategori berhasil, gagal, atau biasa aja, atau bahkan masuk ke koin atau token micin ya. Kalian bisa simpulkan sendiri. Nah, ini tadi yang gue bilang bisa berdampak dua hal gitu ya tentang mainnetnya Pi Network ini ya. Yang pertama nih ya, untuk Cordao, tim core-nya dari Pi Network, kalau kalian gak mainnet di tahun ini 2023, terus kalian mengundur lagi di 2024, gue yakin banget ya,
member-membernya ini pada cabut. Itu prediksi gue sih, analisa gue. Kalian gimana? Masih tetap bertahan, semangat? Nggak tahu sih, mungkin ya cuma ngeklik, tapi akhirnya mungkin lupa kali ya. Bisa harusnya ngeklik tiap hari, mungkin kalian seminggu 3 kali, 4 kali gitu ya, udah mulai males karena mana nih? Bahkan umurnya aja P-Network dan Kordaw aja tuaan P-Network, tapi kenapa dia nggak mainnet Kak? Kenapa nih? Nah, opsi yang kedua, apa jangan-jangan nih ya, ini opsi yang wow nih. Opsi yang kedua, jangan-jangan emang si P-Network ini memang lagi mempersiapkan ini semua untuk mainnet ya. Jadi dia ini walaupun oke deh, Kordaw lu mainnet duluan deh, lu listing tuh harganya tuh. P-Network ntar aja, kita lihat ini. Totalnya P-Network ini, ya ini analisa gue juga ya. Dia akhirnya mainnet, terus jebret ngasih harga yang ternyata lebih tinggi dari core. Nah, tentunya orang-orang pasti bakal, oh iya. Jadi kayak mainnet itu bukan siapa cepat, siapa duluan Kak. Jadi ya memang keberhasilan sebuah aset kripto itu dari harga. Apalagi kalau kalian main gratisan, udah pasti lah. Carinya harga yang paling bagus, ya paling menguntungkan, kalian pasti bakal bilang ini aset ataupun kripto ini proyeknya berhasil ya. Nah, itulah yang dua analisa gua ya. Kalau ditunda lagi membernya pada kabur, pada males-malesan ya, pada ini. Atau yang kedua, dia ini memang lagi mempersiapkan untuk mainnet, sabar dulu gitu kan, dengan harga yang bagus. Tapi kalau harganya sekitar $300.000, itu menurut gue kayak terlalu halu gitu kan, terlalu jauh. Karena kemarin juga Kordaw juga gitu kan, katanya harganya mirip-mirip Bitcoin dan Ethereum. Ternyata tidak gitu kan. Nah menurut gue P-Network kayaknya ya harusnya kalau memang mau lebih keren lagi harus bisa di atas Kordaw ini. Ya dong, karena mainnetnya aja dia udah lebih lama gitu nunggunya para membernya. Tapi kalau ngelihat dari beberapa member ya, ada yang punya sampai 10.000 koin. 10.000 koin mungkin lah ya. Tapi kalau satu akhirnya nanti listing gitu ya P-Network ini, satu koinnya dihargai $10, itu kan udah kayak what? Gratisan doang, itu auto cuan banget kan? Ya kan? Tapi kita nggak tahu nih, kita lihat nanti ya. Dan ini semoga aja ya kalau dikaitkan dengan wallet kalian nanti ya koinnya tidak hilang gitu kan. Oke, dan kita coba aja. Gue ngeliat ini ya, berita dari BSC News. When is P-Network open mainnet expected to launch? Jadi di sini ada tweet-tweetan dari P-Wells. My prediction, open mainnet of P-Network will be 2 until 15 months from now. Ya, gambar roket to the moon, so hold and protect your hard-earned P. How about you? What's your prediction? Nah, dari prediksi ini tentunya ini banyak nih ya yang nge-tweet, yang nge-komen gitu kan. Nah, tapi kembali lagi tadi ya, kalau tadi prediksi gue yang pertama, kalau dia nggak mainnet di tahun ini itu parah sih menurut gue. Ini udah harusnya mainnet. Ya Kordaw aja mainnet, masa P-Network yang warganya banyak banget nggak mainnet tuh kenapa? Nggak usah terlalu meribetkan membangun ekosistem yang ada P-Mall, ada kalian mungkin P-Education atau yang lainnya lah, P-Education, P-Mall, terus juga hal-hal yang lain lah, ekosistem lainnya itu tar dulu lah, kayaknya member-membernya nggak terlalu pentingin itu sih ya. Terus juga, ini juga ada komenan ya, prepare semua. Bahkan juga ada berita satu lagi. Terus ini juga ada berita dari storyloka.com. Jadi di sini prakiraan tanggal open mainnet P-Network bocor. Bisa terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Ya. Jadi hampir sama tweet-tweetan yang tadi muncul ya. Jadi kalau gue sekali lagi berharap ya, cepet mainnet ya, biar kalian pada auto orang kaya dan selamat gitu mainnet. Dan gue juga mungkin bakal tetap ikutin dan lihat pantau harganya, apakah harganya bisa sesuai ya dengan
Yang diharapkan, kalaupun prediksinya jauh jatuh, tapi gue harap sih nggak terlalu jauh dari Cordao. Ya gue harapnya seperti itu. Karena P-Network ini kan apa ya, tim-timnya muncul ya di permukaan ya. Bukan anonim gitu ya, seperti Cordao yang masih tidak muncul gitu kan. Jadi harusnya bisa lebih baik lagi. Ya gue harapkan sekali lagi biar cepet mainnet, auto jadi orang kaya, jangan lupa sedekah gitu ya. Mungkin itu aja. Dan kita lihat aja beberapa bulan ke depan, walaupun katanya gue lihat beberapa konten teman-teman gue yang ngebahas P-Network itu lagi maintenance. Ya, websitenya atau aplikasinya lagi bermasalah. Semoga cepet, mungkin ya itu tanda-tanda mau mainnet. Coba kalian komen di bawah ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.